I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan mereview sebuah TWS dari Sahabat lagi. Yang akan gue review adalah X12 Pro. Ini TWS yang udah cukup lama keluarnya, tapi masih banyak antusias dari kalian yang cukup positif mengenai TWS ini. Jadi nggak ada salahnya kalau gue review. Untuk harganya, Sahabat X12 Pro ini dijual di harga 500 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Tapi seperti biasa ya, sebelum kalian beli, alangkah lebih baiknya kalian nonton. Jadi kalian tahu kira-kira TWS ini tuh cocok nggak sih buat selera kalian. Langsung aja kita mulai. Ini dia Sahabat X12 Pro. Oke, langsung aja. Awal-awal gue akan bahas mengenai build quality dan spesifikasinya. Untuk build quality-nya gue suka banget. Sahabat X12 Pro ini menurut gue bahannya plastik, tapi plastiknya ini terbilang cukup tebal dan cukup kokoh ya. Kayak engsel-engselnya ini juga nggak ada yang goyang sama sekali. Overall buat harga 500 ribu, gue suka dengan build quality di Sahabat X12 Pro ini. Untuk charging portnya udah menggunakan USB Type-C, dan uniknya untuk baterai indikator ini ada di sisi luar case-nya dan ada di sisi belakang. Jadi letaknya ini agak sedikit merepotkan ya kalau kalian pengen melihat sisa baterai yang ada di case-nya ini. Untuk engselnya ini sama seperti Sahabat Fullplay yang warnanya tuh silver yang cukup mencolok dibandingkan warna housingnya yang hitam seperti ini. Kita buka dan kita lihat dalamnya. Untuk earbudnya sendiri yang gue punya ini warnanya marble yang memang cukup eye-catching ketika kalian pakai. Modelnya half ear, jadi ini modelnya sama seperti Sahabat Fullplay yang kemarin sempat gua review. Dia bukan model in ear ya. Dan selanjutnya untuk fittingnya, gua suka banget fitting di Sahabat X12 Pro ini karena surprisingly fittingnya ini pas banget buat telinga gue. Jadi dalam penggunaan jangka panjang 2 jam, 3 jam, gue nggak merasakan ada masalah dan telinga gue tuh nggak capek. Jadi ini nyaman banget buat telinga gue. Terus untuk function buttonnya masih sama, dia belum model touch tapi masih ada tombol fisiknya seperti ini yang fungsinya tuh sebenarnya sama aja sama Sahabat Fullplay atau sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi dia bisa next or previous lagu, bisa ngatur volume juga, bisa ngeplay atau ngepause, dan bisa nge-launch Google Assistant atau Siri. Jadi semua fungsinya udah lengkap ada di Sahabat X12 Pro ini. Selanjutnya untuk Bluetooth version, dia Bluetooth versi 5. Dan kalau kalian berharap di sini udah support aptX, sayangnya dia belum support aptX. Jadi format yang masih disupport di X12 Pro ini masih support SBC atau AAC. Dan untuk latensinya, menurut gue latensi di X12 Pro nggak sebaik di Sahabat Fullplay. Jadi kalau kalian nonton atau streaming YouTube, latensi di sini tuh masih agak sedikit berasa ya. Dan kalau kalian gamer, gue sih nggak menyarankan Sahabat X12 Pro ini karena latensinya yang memang cukup berasa. Yang kurang lebih kualitasnya seperti ini. Oke, lanjut sekarang ke sisi baterainya. Baterai kapasitinya di earbud ini ada 60 mAh dan untuk case-nya sendiri 750 mAh. Untuk baterai life-nya gue ngerasa di X12 Pro maupun di Sahabat Fullplay mirip ya. Jadi dalam penggunaan gue, earbud ini bisa bertahan 4-5 jam tergantung volume yang lagi kalian mainkan. Dan case-nya ini gue nggak ngukur berapa jam, yang jelas mungkin sekitar semingguan baru gue charge kalau kalian pakai tiap hari. Jadi dari sisi baterainya gue merasa X12 Pro ini juga baik ya, jadi sama seperti Sahabat Fullplay juga. Yang terakhir adalah dari sisi kualitas built-in microphone-nya. Kualitas built-in microphone di Sahabat X12 Pro ini terbilang cukup baik. Suara gue cukup terdengar jelas, yang kurang lebih kualitas suaranya seperti ini.
Dan ini adalah kualitas mikrofon dari Sahabat X12 Pro. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau buat gue, kualitas mikrofon di X12 Pro ini malah lebih baik dibandingkan Sahabat Fullplay. Karena di Sahabat Fullplay kemarin yang sempat gue review, untuk mikrofonnya itu ada sedikit noise-nya. Sedangkan di X12 Pro ini masalah tersebut nggak ada. Jadi secara kualitas X12 Pro ini sudah lebih baik bahkan dibandingkan Sahabat Fullplay yang mempunyai harga yang lebih mahal. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu sound quality. Seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan pure opini dan pendapat dari gua pribadi karena setiap orang pasti mempunyai pendapat dan selera yang berbeda. Ketika pertama kali gue dengerin Sahabat X12 Pro ini, buat model half ear seperti ini, gue suka dengan signature suara yang dihasilkan dari X12 Pro ini. Menurut gue, karakter suaranya itu cenderung netral dan balance ya. Jadi, di masing-masing frekuensinya itu gue nggak merasakan ada yang berlebih. Untuk high frekuensinya, segala detailnya terdengar cukup baik. Untuk suara gitar, suara-suara simbal, suara-suara mikro detailnya masih terdengar cukup jelas. Dan untuk separasinya juga cukup baik ya. Tapi untuk separasinya entah kenapa menurut gue masih sedikit lebih baik di Sahabat Fullplay dibandingkan di X12 Pro ini. Kebalikannya untuk area vokal atau area mid frekuensinya yang gue malah lebih suka di Sahabat X12 Pro ini dibandingkan Sahabat Fullplay. Untuk vokal di X12 Pro ini sedikit lebih maju dibandingkan Sahabat Fullplay yang memang menurut gue cenderung agak mundur ya. Jadi kalau X12 Pro ini vokalnya menurut gue pas dan secara clarity itu lebih bagus malahan dibandingkan Sahabat Fullplay. Untuk area bassnya, gue ngerasa bassnya secara kualitas dan kuantitas tuh nggak berbeda terlalu signifikan. Jadi keduanya itu masih mempunyai karakter dan signature yang mirip dari sisi bassnya yang menurut gue kualitasnya cukup baik ya. Bassnya tight, cukup deep untuk sebuah karakter pada half ear seperti ini. Meskipun kalian gak bisa berharap bassnya itu sebagus TWS model in-ear ya, karena balik lagi, half ear ini gak akan bisa mempunyai kualitas suara sebaik in-ear. Jadi masing-masing itu punya plus minusnya, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Overall, dari sisi sound quality, gue suka sama X12 Pro ini karena menurut gue segalanya terdengar pas aja buat selera dan pendengaran gue. Untuk link pembeliannya seperti biasa udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan ya, untuk harga 500.000 buat sebuah TWS half ear seperti ini, gue merekomen Sahabat X12 Pro ini asalkan kalian nggak pakai buat main game aja, karena latensinya memang nggak sebaik Sahabat Fullplay yang menurut gue Sahabat Fullplay juga nggak istimewa secara latensi. Jadi itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai Sahabat X12 Pro ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.